Beberapa orang mengatakan bahwa era besar penerbangan akan segera berakhir dengan masalah lingkungan. Lebih sedikit pelancong dan meningkatnya biaya, tetapi ada banyak produsen pesawat yang tidak mendengarkan para peramal dan malah memproduksi pesawat yang lebih gila. Dan lebih gila dari pesawat yang terlihat seperti ikan paus aneh untuk pesawat yang sering dikira piring terbang. Nah sobat pasti sudah penasaran seperti apa pesawat-pesawat ini. Tapi seperti biasa sebelum kita melanjutkan videonya, masuk intro dulu. Berikut ini 10 pesawat yang tidak akan kalian percaya ada. Pesawat Airbus Beluga. Pesawat jet barang ini dinamai paus putih besar dengan kepala dan tubuh yang sangat besar oleh produsen pesawat terkemuka Airbus Eropa. Sehingga kalian dapat melihat kemana mereka pergi, dengan ide desain mereka bahkan menggambar mulut paus beluga yang mempesona di atasnya. Pesawat luar biasa seperti paus ini hebat dalam menelan hal-hal seperti modul stasiun ruang angkasa, pesawat lain dan lainnya yang sangat besar dan benda berat yang melewati mulutnya yang besar dan brengsel. Itu adalah pesawat terbesar di dunia dan meskipun tidak memiliki kargo kapasitas beberapa pesawat lain dalam daftar, kami dapat membuka rahangnya lebih lebar dari yang lain. Itu masih bisa terbang dengan kecepatan kira-kira 560 mil per jam saat membawa beban besar ini dan berat 133 ton saat dikemas penuh. Dua mesin pesawat diisi bahan bakar oleh tangki bahan bakar besar yang menyimpan lebih dari 15.000 galon dan memungkinkan untuk terbang di atas 35.000 kaki. Itu adalah pesawat yang menantang untuk dikembangkan tetapi dirilis pada tahun 1994 dan salah satu daya tarik utamanya adalah betapa mudahnya memuat dan membongkar. Sebenarnya meskipun muatannya besar dalam waktu pengosongan rata-rata hanya 20 menit. Topik Miss B. Waktunya untuk topik menarik. Bagaimana dengan ini? Pesawat yang tampak aneh tidak terlihat terlalu aerodinamis tetapi diatur untuk mendominasi langit. Dan pabrikan berjanji, kalian dapat memuat seluruh rumah kalian di kepalanya. Ini benar-benar incredible, tetapi kalian harus menunggu setidaknya 5 tahun sampai pesawat pindahan rumah tersedia. Maka menurut perancangnya, kalian hanya dapat mengemasi rumah kalian dan pindah kemanapun kalian mau dan kapanpun kalian mau. Apakah kalian tertarik dengan jenis pesawat ini? Yang menurut kalian akan sukses? Seperti biasa berikan komentar di bawah sebanyak mungkin dengan hashtag topik Miss B. Avro Canada VZ9AV Avrocar. Avro Canada VZ9 Avrocar adalah pesawat VTOL yang dibuat oleh Avro Canada sebagai bagian dari proyek militer rahasia AS selama tahun-tahun awal Perang Dingin. Mobil Avro berencana menggunakan efek cowanda untuk menghasilkan daya angkat dan dorong dari turbo tunggal atau bau yang meniupkan knalpot. Salah satu velg cakram itu akan terlihat seperti piring terbang di udara yang awalnya dimaksudkan sebagai pesawat tempur yang mampu melaju dengan kecepatan dan ketinggian yang sangat tinggi. Proyek ini terus-menerus ditebang dan akhirnya ditinggalkan oleh Angkatan Udara AS. Tentara kemudian mengambil pengembangan untuk pesawat tempur taktis yang pada dasarnya adalah helikopter berperforma tinggi. Mobil Avro ditemukan memiliki propulsi yang belum terpecahkan dan kesulitan stabilitas selama pengujian penerbangan. Akibatnya proyek ini dihentikan pada bulan September tahun 1961. Proyek tersebut telah disebut dengan berbagai nama yang berbeda selama keberadaannya. Proyek Y adalah nama yang diberikan untuk upaya oleh Avro dengan kendaraan individu bernama Spite dan Omega Angkatan Udara Amerika Serikat. Kemudian dibiayai proyek Y2. Ketika tentara Amerika Serikat bergabung, proyek itu diberi nama Avrocar dan sebutan VZ9 sebagai bagian dari seri VZ program VTOL. Jet sayap X-29. Grumman X-29 memiliki kontrol kanard sayap menyapu ke depan permukaan dan teknologi pesawat revolusioner lainnya yang dicoba sepanjang pengembangannya. Grumman merancang X-29 dan NASA dan Angkatan Udara AS menerbangkan dua pesawat yang diproduksi. Ketidakstabilan aerodinamis badan pesawat X-29 mengharuskan penggunaan kontrol fly-by-wire elektronik yang X-29 mengudara untuk pertama kalinya pada tahun 1984. Dan dua lagi X-29S diuji di udara sampai tahun 1991. X-29 menjadi pesawat sayap menyapu ke depan pertama, yang terbang dengan kecepatan supersonik dalam penerbangan tingkat pada tanggal 13 Desember tahun 1985, 4 bulan setelah penerbangan awal. X-29 memulai program uji NASA X-29 terbukti dapat diandalkan dan pada Agustus tahun 1986, itu melakukan misi penelitian multi penerbangan yang berlangsung selama 3 jam.
Karena tes penerbangan dimaksudkan untuk menghindari manuver yang dapat mengakibatkan keberangkatan dari penerbangan terkontrol seperti putaran X-29 pertama tidak dilengkapi dengan spin recovery parasut. X-29 kedua dipasang dengan parasut tersebut dan diuji pada sudut serang ekstrim X-29, nomor 2 dapat bermanuver hingga sekitar sudut serang 25 derajat dengan sudut maksimum 67 derajat dicapai dalam gerakan pitch up pendek. X-29 pertama saat ini dipamerkan di Museum Nasional Angkatan Udara Amerika Serikat di Pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson di Dayton, Ohio di Galeri Penelitian dan Pengembangan. Piaggio P1HH, Hammerhead. Hammerhead adalah sistem udara tak berawak mutakhir baru yang dikembangkan untuk operasi pengawasan dan pengintaian intelijen dengan kinerja dan profil operasional yang menempatkannya di puncak kategori UAS MEL. P1HH, Hammerhead adalah UAS super jantan dengan campuran yang tak tertandingi, jangkauan kecepatan operasional yang luas, gradien naik cepat, langit-langit operasi tinggi dan keragaman muatan memberi pengguna akhir sistem pertahanan yang kuat. Namun serbaguna yang mengungguli sistem lainnya, P1HH, Hammerhead cocok untuk berbagai tugas pertahanan dan keamanan ISR dan menawarkan fleksibilitas peran misi yang tak tertandingi. Serta konsep perbatasan baru operasi pertahanan P1H8 Hammerhead, kendaraan udara tak berawak didasarkan pada pesawat penerbangan bisnis Piaggio Aerospace. P180 Avanti II yang sukses, pesawat prop twin turbo tercepat di dunia dengan catatan layanan 20 tahun, yang terbukti bebas masalah dan 800.000 jam terbang. Bartini Brief VVA-14. Pada awal 1970 Uni Soviet menciptakan Bartini Brief VA-14, sebuah pesawat sayap dan efek darat yang dirancang untuk dapat lepas landas dari air dan terbang dengan kecepatan tinggi dalam jarak jauh, serta melakukan penerbangan ketinggian yang sebenarnya saat masih mampu meluncur secara efektif tepat di atas permukaan laut. Memanfaatkan efek tanah aerodinamis, VVA-14 diciptakan oleh Robert Bartini, seorang desainer kelahiran Italia, dalam menanggapi kebutuhan yang dirasakan untuk menghancurkan kapal selam rudal Polaris Angkatan Laut AS. Pesawat terakhir dinonaktifkan pada tahun 1987. Prototipe VVA-14 akan dikembangkan dalam 3 tahap oleh Bartini dalam kemitraan dengan Biro Desain yang berduka setelah kematian Bartini pada tahun 1974, proyek tersendat. Dan akhirnya berakhir dengan pesawat yang telah terbang 107 kali selama total 103 jam. Pada tahun 1987 kecelakaan tunggal VVA-14 nomor 19172 dipensiunkan ke Museum Angkatan Udara Pusat Soviet Moskow. Pesawat itu rusak selama pengiriman ke museum sebagai akibat dari kecelakaan yang tidak diketahui. Namun kerusakan ini tidak diperbaiki. Pesawat masih dipajang di museum dibongkar dengan sebutan 10.687 dan Aeroflot. McDonnell XF-85 Goblin. McDonnell XF-85 Goblin adalah pesawat tempur prototipe Amerika. Pesawat yang dirancang oleh pesawat McDonnell selama Perang Dunia II itu dirancang untuk beroperasi sebagai pejuang parasit dari Bombay. Pembom besar Convair B-36 XF-85 dirancang untuk melindungi pembom terhadap pesawat pencegat musuh. Kebutuhan yang ditunjukkan selama Perang Dunia II, Angkatan Udara USAF menghentikan program. Setelah McDonnell menyelesaikan 2 prototipe, XF-85 dikembangkan sebagai tanggapan atas permintaan dari Angkatan Udara Amerika Serikat untuk pesawat tempur yang akan dibawa ke Northrop. XCB-35 dan B-36 yang kemudian dalam pengembangan ini dilakukan untuk memecahkan jarak rendah pesawat pencegat saat ini dibandingkan dengan jangkauan yang lebih besar dari jenis pembom baru. XF-85 adalah pesawat jet kecil dengan badan pesawat berbentuk telur yang unik dan desain penstabil ekor bercabang. Pada tahun 1948, prototipe dibuat dan melalui pengujian dan penilaian yang ketat. Desainnya menjanjikan dalam pengujian penerbangan, tetapi kinerja pesawat lebih rendah daripada jet tempur. Itu harus menghadapi dalam pertempuran dan docking terbukti bermasalah. XF-85 dengan cepat disimpan dan prototipe terbatas pada koleksi museum setelah pembubaran USAF pada tahun 1947. Angkatan Udara Amerika Serikat terus menyelidiki gagasan pesawat parasit di bawah proyek MX-106 Type 2 Project Vicon dan Project TomTom. AD-1 Oblique Wing. AD-1 adalah pesawat terbang dan tes terbang yang menyertainya terprogram dan berhasil menunjukkan sayap pesawat yang bisa berputar miring dari 0 sampai 60 derajat. Selama penerbangan antara 1979 dan 1982 di Pusat Penelitian Penerbangan NASA Dryden di Edwards, California, 81 sebuah pesawat penelitian bertenaga jet subsonik kecil digunakan untuk memamerkan sayap miring yang tidak biasa selama fase studi.
Pesawat diterbangkan 79 kali untuk menilai ide sayap pivot fundamental dan mengumpulkan data tentang karakteristik penanganan dan aerodinamika pada kecepatan dan derajat pivot yang berbeda. Suara Blowman P202 yang disarankan oleh Richard Falk pada tahun 1942 adalah desain sayap miring pertama yang diketahui Robert Jones, seorang insinyur penerbangan di Pusat Penelitian NASA Ames di Moffett Field, California. Kemudian mendorong desain sayap miring, ukuran transportasi pesawat sayap miring yang terbang dengan kecepatan hingga Mach 1, akan menawarkan kinerja aerodinamis yang jauh lebih tinggi daripada pesawat dengan sayap yang lebih konvensional. Menurut analisis dan penelitian terowongan angin, Jones dimulai pada jam S. Dryden menerima pesawat AD-1 pada bulan Februari tahun 1979. Itu dibangun di atas kontrak harga tetap $240.000 oleh perusahaan Industri Ames Bohemia New York, Boeing Commercial Aircraft Seattle Washington, menyelidiki pengaturan geometris yang digunakan NASA untuk menentukan desain kendaraan secara keseluruhan. Lund Class MD-160 Ekranoplan. Rostislava Alekseyev menciptakan rencana Ekrono Lund Class pada tahun 1975 dan digunakan oleh armada Soviet dan Rusia dari tahun 1987 hingga akhir 1990. Ketika berada sekitar 4 meter di atas permukaan air, pesawat itu terbang menggunakan gaya angkat yang dibuat oleh efek ground pada sayapnya yang sangat besar. Ekranoplan seperti Lund tidak dikategorikan sebagai pesawat terbang amfibi hovercraft atau hydrofoils. Meskipun mirip dengan pesawat biasa, namun Organisasi Maritim Internasional mengklasifikasikan kapal seperti Kronoplan Lund Classic sebagai kapal maritim, karena mereka memanfaatkan efek darat untuk meluncur di atas permukaan air tanah. Efek terjadi ketika sayap mendorong udara ke bawah, di mana ia terjepit di antara sayap dan permukaan air pada ketinggian hanya beberapa meter di atas laut atau tanah. Ini memberikan daya angkat dengan meningkatkan tekanan di bawah sayap pada ketinggian tinggi. Fenomena ini tidak hanya tidak ada Luna berasal dari kata Rusia yang berarti Harrier. MD-160 satu-satunya model kelas ini yang pernah menyelesaikan layanan melihat dengan armada Kaspia Angkatan Laut Soviet pada tahun 1987. Itu dinonaktifkan pada akhir 1990 dan tetap menganggur sampai tahun 2020 di Laut Kaspia, fasilitas Angkatan Laut di Kaspis. Goodyear Inflator Plane. Pesawat The Goodyear Inflator Plane adalah pesawat tiup eksperimental yang dibangun oleh perusahaan pesawat Goodyear, anak perusahaan dari perusahaan ban dan karet Goodyear yang terkenal dengan balon udara. Meskipun perintah militer tidak pernah diperoleh, pesawat terakhir menunjukkan mampu memenuhi tujuan desainnya, meskipun proyek tampak mustahil di antaranya tahun 1956 dan 1959. Total 12 prototipe dikembangkan dengan pengujian berlanjut hingga 1972. Ketika proyek tersebut secara resmi dibatalkan, percobaan layang karet tiup Taylor McDaniel pada tahun 1931 mengilhami gagasan pertama tentang pesawat tiup semua kain. Pesawat tiup Goodyear dirancang dan diproduksi di bawah 12 minggu, pada tahun 1956 dengan maksud untuk digunakan oleh militer sebagai pesawat penyelamat yang dapat dijatuhkan dalam wadah yang dilindungi di belakang garis musuh. Sebuah trailer jeep kendaraan atau pesawat semuanya dapat digunakan untuk mengangkut peti kemas. 44 kaki kubik permukaan pesawat ini pada dasarnya adalah sandwich, dari dua bahan jenis karet yang disatukan oleh jaring benang nilon untuk membuat balok I. Nilon menyerap air yang ditahan saat mengeras saat terkena udara, memberikan pesawat bentuk dan kekakuan. Lockheed P-38 Lightning Fork Devil. Selama Perang Dunia II, The Lockheed P-38 Lightning adalah pesawat tempur bermesin twin piston berkursi tunggal FT. Digunakan oleh Amerika Serikat, P-38 dirancang oleh perusahaan Lockheed untuk Korps Udara Tentara Amerika Serikat dan menampilkan desain bom kembar yang unik dengan nasele pusat memegang kokpit dan persenjataan. Luftwaffe menyebutnya setan ekor garpu, sementara Jepang menjulukinya dua pesawat satu pilot. Menurut propaganda sekutu, P-38 digunakan dalam berbagai misi pertempuran udara, terutama sebagai pembom tempur yang sangat sukses. Pejuang malam dan pejuang pengawalan jarak jauh ketika dilengkapi dengan tank drop di samping penggunaannya sebagai pesawat tempur umum. P-38 juga digunakan sebagai pencari jalur pengebom yang mengarahkan aliran pengebom menengah dan berat serta P-38 lainnya ke tujuan mereka. P-38 yang digunakan untuk pengintaian pesawat bertanggung jawab atas 90 rekaman udara, diambil alih Eropa. P-38 paling sukses sebagai pesawat S terbesar Amerika. Richard Bong 40 kemenangan, Thomas Maguire 38 kemenangan dan Charles McDonnell di Teater Operasi Pasifik dan Teater Operasi Cina Burma India 27 kemenangan.
Sampai pengerahan sejumlah besar Mustang P-51D dan akhir perang P-38 adalah pesawat tempur jarak jauh utama Angkatan Udara Angkatan Darat Amerika Serikat di wilayah Pasifik Barat Daya. Nah, itu dia beberapa pesawat yang tidak akan kalian percaya ada. Jika kalian terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.